Selamat datang di kuliah dasar komputer dan praktikum. Pada kuliah ini, kita akan belajar mengenai apa itu komputer, komponen-komponen pembentuknya yaitu software dan juga hardware, jaringan komputer, dan bagaimana cara memprogram komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah dari dasar komputer adalah mampu merancang penyelesaian permasalahan pemrograman sederhana. Buku ajaran yang akan digunakan pada kuliah ini, yang utama ada 3, yaitu Alan Evans, Jonathan Wires, Mary Ann Pottsy, Technology in Action. Ini kita akan pakai di awal kuliah, kemudian Misty Evermatt, Jerry Biselli, Discovering Computers, Living in a Digital World. Ini juga akan kita gunakan di awal. Dan kemudian pada pertemuan keempat dan seterusnya kita akan menggunakan referensi yang ketiga, Paul G. Deitel, Harvey Deitel, See How to Program. Dan juga kita akan menggunakan modul praktikum dasar komputer yang disediakan oleh Laboratorium Digital. Topik bahasan dari kuliah ini adalah yang pertama, pendahuluan pada hari ini, kemudian software dan hardware komputer, serta kita akan belajar sedikit dasar pemrograman dalam bahasa C. Kemudian kita akan belajar jaringan komputer, algoritma, bagaimana cara membuat program yang terstruktur. Kemudian kita akan berkenalan dengan pemrograman modular dengan menggunakan functions. Berikutnya kita akan bahas array, pointers, structures, dan di akhir kuliah ini Anda akan diminta untuk membuat sebuah proyek akhir pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Kita akan masuk ke sub CPMK yang pertama, yaitu mampu menjabarkan komponen software dan hardware dalam sistem komputer. Sub CPMK ini akan di-cover dari pertemuan pada pekan ini dan juga pada pekan yang akan datang. Pada bab ini akan dikenalkan secara singkat mengenai komputer dan kaitannya dengan bahasa pemrograman. Pada bab ini juga akan diperkenalkan lingkungan kerja pemrograman dalam bahasa C. Pada dasarnya, komputer terdiri dari 2 komponen utama, yaitu software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Komputer memproses data berdasarkan kendali urutan instruksi yang disebut dengan program komputer. Kumpulan program komputer, library, dan data yang terkait itulah yang disebut sebagai software. Orang yang membuat program komputer secara umum disebut sebagai programmer. Secara garis besar, software dibagi menjadi system software dan application software. Yang dimaksud dengan sistem software adalah software-software utama yang harus ada sehingga komputer dapat bekerja. Yang termasuk di dalamnya misalnya adalah sistem operasi dan BIOS atau Basic Input Output System. Sementara application program adalah software yang dibuat untuk tujuan khusus manusia atau user, misalnya browser atau peramban, adalah application software yang digunakan untuk berinteraksi dengan World Wide Web. Nah, hardware komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu prosesor, I/O, dan memori. Yang ketiganya ini dihubungkan dengan yang kita sebut sebagai bus atau jalur data. Ada bermacam bahasa pemrograman yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan programmer. Secara garis besar, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu bahasa mesin, yaitu terdiri dari kode biner 0 dan 1 yang dapat juga ditulis dalam kode heksadesimal. Yang kedua adalah bahasa tingkat rendah atau bahasa assembly, yang akan sangat tergantung dengan arsitektur mikroprosesor yang digunakan. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa inilah yang paling sering digunakan oleh programmer. Bahasa yang akan kita pelajari di kuliah ini adalah bahasa C. Kenapa kita mempelajari bahasa C? Yang pertama, karena bahasa C itu simple dan efisien.
Kemudian dia memiliki banyak library karena bahasa ini sudah cukup lama dibuat sehingga sudah banyak programmer lain yang menyediakan library-library yang bisa digunakan oleh pembuat program dalam bahasa C. Bahasa C juga cepat ketika dieksekusi di komputer. Dia support pemrograman modular, dia juga merupakan bahasa pemrograman yang terstruktur. Bahasa C juga portable, artinya jika Anda membuat program dalam sistem operasi Windows misalnya, Anda juga bisa mengeksekusi program tersebut di sistem operasi yang lain, misalnya di Linux. Kemudian bahasa C ini merupakan middle level language, artinya dia ada di antara bahasa tingkat rendah atau assembly dan juga di bawahnya bahasa tingkat tinggi. Sebenarnya bahasa C ini kategorinya adalah bahasa tingkat tinggi, tapi karena kesederhanaan dari bahasa C, maka kadangkala dia disebut sebagai middle level language. Bahasa C juga merupakan dasar dari banyak bahasa pemrograman yang lain, dan juga bahasa C support dynamic memory allocation. Jadi itulah hal-hal yang membuat bahasa C ini masih ada sampai sekarang dan sangat cocok dipelajari untuk Anda yang baru pertama kali membuat bahasa pemrograman komputer. Bahasa C dibuat pada tahun 1972 di Lab Bell di AT&T di Amerika Serikat. Pembuatnya adalah Dennis Ritchie. Komputer memiliki hierarki datanya sendiri. Data terkecil dalam komputer itu adalah dalam bentuk bit. Bit merupakan singkatan dari binary digit. Maksudnya, di dalam digit tersebut, dia hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu apakah 0 atau 1. Kumpulan dari bit-bit dapat membentuk sebuah karakter. Jadi, di sini kita bisa lihat, misalnya karakter J, itu sebenarnya merupakan kumpulan dari bit 01, 00, 10, 10. Jadi, semua karakter yang kita ketikkan di komputer, dia akan memiliki deretan bit-bitnya sendiri. Kumpulan dari karakter akan membentuk field. Jadi, di sini misalnya ada field nama. Nah, field nama ini terdiri dari karakter J, U, D, dan Y. Kemudian gabungan dari field akan membentuk record. Misalnya kita punya record nama dan juga warna kesukaannya. Jadi di sini ada Judy, kemudian warna kesukaannya adalah green. Kumpulan dari record, misalnya di sini kita sudah punya di dalam kelas ini ada 5 nama peserta, di mana 5 nama pesertanya ini punya warna kesukaannya masing-masing. Nah, kumpulan dari record ini yang kita sebut sebagai file. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ukuran data terkecil di dalam komputer kita sebut sebagai bit. 8 bit kita sebut sebagai byte. Nah, seringkali di dalam komputer kita sering melihat istilah kilobyte, megabyte, atau gigabyte, terabyte, dan lain-lain. Nah, di sini ada tabelnya, tabel simbolnya, kemudian ini cara membacanya, prefiksnya, dan kemudian di sini ada artinya. Karena tadi satuan datanya adalah bit atau binary digit, maka ketika kita menyebutkan 1 kilobyte, jika dalam metrik SI kita sebutnya adalah kilo itu adalah 1000, jadi misalnya 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, maka kalau di satuan komputer 1 kilobyte itu bukan 1000 tapi 1024 byte. Dan seterusnya ini ada simbol-simbol satuan data yang lain. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan tahapan pembuatan program dalam bahasa C. Yang pertama,
Programmer membuat program di editor dan menyimpannya ke dalam hard disk. Selanjutnya, preprocessor akan memproses kode program tersebut. Compiler akan membuat objek code dan menyimpannya di hard disk. Dengan menggunakan linker, maka linker akan menghubungkan objek code dan library, lalu membuat executable file yang disimpan di hard disk. Jika sudah dalam bentuk executable file, maka user dapat menggunakan program tersebut. Jadi program tersebut bisa kita sebutnya di run. Ketika seorang user ingin merun atau menjalankan program yang sudah dalam bentuk executable file, maka pertama-tama loader akan mengambil program dari hard disk dan menyimpannya ke dalam memori. Setelah berada di dalam memori, maka CPU akan mengeksekusi masing-masing instruksi yang ada di dalam program tersebut. Nah, dari hasil eksekusi ini bisa juga akan menghasilkan data yang kemudian harus disimpan kembali ke dalam hard disk.